Oke, kita mulai sekarang. Kita awali dari kritik-kritik beliau Karl Honore pada fast culture. Kenapa sih kok fast culture itu kurang tepat? Kritik pertama, fast culture itu seringkali lebih menurunkan kualitas hidup. Obsesi terhadap kecepatan sering membuat kita tidak menikmati hidup. Kita lebih fokus pada kuantitas bukan kualitas. Kalian kuliah misalnya, targetmu kan tercepat, terbaik. Dan terbaik itu IPK. Ini kuantitas. Jadi bukan saya kuliah biar pinter, jadi orang berkualitas, menguasai ilmu ini, itu kan tidak jadi targetmu. Targetmu itu ya pokoknya pada waktunya 4 tahun pas ya lulus, kalau bisa sebelumnya, kemudian IPK-nya harus yang paling tinggi. Targetmu target kuantitas. Orang yang dikejar waktu, yang model fast itu, tentu saja dia tidak menikmati kuliahnya. Kenapa? Tiap hari pikiranmu adalah gimana caranya nilai tinggi, gimana caranya cepat lulus, itu terus. Jadi mungkin nanti setelah kamu lulus baru kamu sadar, iya ya saya 4 tahun kuliah itu ngapain saja ya kemarin, rasanya kok gak dapat apa-apa selain ijazah dan gelar. Ya meskipun tidak kebalikannya, jangan merasa kalau begitu saya kemarin kuliahnya santai-santai bolos terus, bener ya Pak, enggak. Ya sangsoyo, nanti ada rumusnya slow living itu. Tapi kita sering mengukur sesuatu yang seharusnya berhubungan dengan kualitas, tapi secara kuantitas saja. Kita males capek-capek neliti wataknya orang ini kayak gimana. Ya sudahlah, lebih gampang dilihat dia cara berpakaiannya bagaimana, dia punya tato apa enggak dia. Kita lebih suka yang seperti ini. Lebih melihat kuantitas daripada kualitas. Ini efek fast culture ya. Kalau mengamati wataknya kan lama Pak. Kalau harus bergaul lama dulu. Kalau meneliti kedalaman batinnya ya sudah lama, dilihat saja biasanya. Cara ngomongnya sopan apa enggak, bajunya pakai baju takwa apa pakai jin apa pakai itu cara kita selama ini. Kenapa dituntut cepat? Akhirnya apa? Karena ingin selalu cepat, kita melewatkan pengalaman-pengalaman berharga. Kita jalani, tapi kita kan ingin segera selesai. Akhirnya tidak bisa menikmati. Kamu lupa dulu punya teman ini, punya teman itu yang asiknya seperti ini. Kalau ngobrol dengan yang teman yang ini, itu tegangnya begini. Kalau ngobrol, kamu tidak bisa menikmati itu. Oke, karena kamu terpacu oleh tadi hal yang ingin kamu raih secara cepat. Maka kata Honore, kadang-kadang fast culture itu membuat hidup kita dangkal. Kita seperti robot autopilot, jalan saja pokoknya. Kita tidak bisa menikmati. Misalnya kalian ngaji malam hari ini, itu ya mungkin fokus. Saya ingin segera laporan ke teman-teman bahwa malam ini saya hadir ngaji. Terus kamu fokus. Lupa kamu akhirnya tidak menikmati. Kamu sibuk nyari angle yang tepat untuk foto. Kamu sibuk. Jadi fokusmu ke situ. Tidak bisa menikmati enaknya kopi yang dibuat teman-teman takmir. Tidak bisa melihat kiri kanan temanmu, mungkin ada yang luar biasa dan lain sebagainya. Jadi fast culture membuat kualitas hidup kita menurun. Kita jadi dangkal. Kenapa? Kita tidak menghayati, tidak mendalami hidup kita. Kita seperti mesin, seperti robot yang jalan begitu saja. Kata Honore, di era yang dibanjiri media, kaya data,
tiap hari kita pindah-pindah saluran, juga ada game-game komputer, kita telah kehilangan seni untuk tidak melakukan apapun, mengabaikan kebisingan dan gangguan di latar belakang, memperlambat diri dan sekedar menyendiri dengan pikiran kita. Jadi hari ini, kata Honore, pada era yang secanggih ini, kita sekarang tidak bisa tidak melakukan apapun, kata Honore. Hidup kita kayak dikejar-kejar. Kita tidak bisa mengabaikan godaan bisingan di sekitar kita. Kita tidak bisa melambatkan diri. Kita tidak bisa asik menyendiri dengan pikiran kita. Kalau zaman dulu ada anak muda misalnya nongkrong sendirian ngelamun, itu biasanya terus jadi bahan guyonan. Tapi sekarang tidak ada anak ngelamun. Yang ada ya anak asik dengan gadgetnya. Padahal ngelamun sambil mikiran melayang kemana-mana itu kan ada keasikannya sendiri. Mungkin ya terus dimarahi sama orang tuamu, kakean ngelamun kesurupan kowe kok kesambet kowe kan mesti begitu tadi. Biar waktunya tidak lowong. Tapi paling tidak di situ kalian sedang menikmati dirimu dan pikiranmu dan khayalanmu. Itu kan keasikan sendiri. Tapi hari ini jarang orang begitu. Kalian saja waktu sendirian apa ya kan mesti gadgetmu main. Kamu mesti nyekrol TikTok, nyekrol Instagram. Kamu tidak bisa menikmati hidupmu sendiri. Jadi kata Honore, kita kehilangan seni tidak melakukan apa-apa. Jadi tidak melakukan apa-apa itu ada seninya juga gitu. Tapi kamu tidak bisa. Buktinya apa? Kamu gelisah kalau tidak melakukan apa-apa. Oh, kamu nganggur kan stres. Tapi kalau kata Honore, ada seninya itu jadi nganggur itu. Kenapa? Kamu pengennya melakukan sesuatu, kerja terus ini itu terus. Padahal ya hidup itu ya tidak hanya isi, tapi harus berjeda antara isi, ya kadang kosong, kadang isi, kadang kosong. Itulah keutuhannya hidup. Kadang gas, kadang rem. Kalau isi semua, tidak ada pori-porinya, meledak hidupmu. Jadi kritik yang pertama, kualitas hidup kita turun. Pada akhirnya meskipun teknologi kita tambah hebat. Yang kedua, kritiknya kesehatan jadi taruhan. Budaya serba cepat membuat orang kelelahan, stres, muncul banyak tekanan untuk produktif. Jadi banyak orang burnout itu ya sudah nyalanya hilang, habis kayak lampu kehabisan minyak. Karena apa? Kerja terus. Tidak ada ruang untuk istirahat, tidak ada ruang untuk kita santai-santai. Kita jadi kayak mesin, bukan kayak manusia. Itu efek kedua. Nanti ada istilah namanya hustle culture. Jadi hustle culture itu budaya kita, cara hidup, cara berpikir kita yang menuntut untuk kerja keras terus. Orang itu hebat kalau sibuk terus. Tidak peduli waktu, tidak peduli kesehatan. Kalau ada orang bilang saya sibuk ini, wah luar biasa kamu. Masih muda sudah sesibuk itu rasanya bangga. Jadi mengagungkan kerja keras sebagai sesuatu yang ideal. Nah, coba cek ya, kalian gaya hidupmu seperti ini apa tidak. Jadi ciri-cirinya hustle culture itu yang pertama, kerja tanpa henti. Membuatmu kayak tadi lampu kehabisan minyak. Kamu kelelahan, stres terus, mentalmu geser sudah. Kerja terus. Yang kedua apa? Pingin produktif terus. Kamu merasa kalau tidak produktif, kamu tidak berharga. Itu yang disebut toxic productivity. Menjadikan produktivitas sebagai ukuran utama bahwa kamu berharga. Maka kamu terus jadi kelelahan.
Kemudian mengglorifikasi kelelahan, lelah, kurang tidur, itu menunjukkan berarti saya ini orang yang penting, saya ini orang yang sibuk, saya ini. Itu kamu glorifikasi, Pak. Nggak kayak kalian tiap hari rebahan saja, nganggur saja. Lihat saya ini lo sibuk, waktuku itu penuh sekarang ini. Itu glorifikasi kelelahan ini. Kalian berarti gayamu hustle culture. Dan hidupmu tidak seimbang antara kerja, kesehatan, kehidupan pribadi, hobi, dan lain sebagainya, kacau ritmenya. Ini yang disebut hustle culture. Coba kalian cek dirimu ya, kalian punya visi itu enggak? Ya mungkin sekarang belum sesibuk itu, tapi kalau di pikiranmu begitu, bahwa orang yang sibuk enggak ada waktu sama sekali, itulah orang hebat, saya harus begitu, saya harus produktif terus menerus, kamu terancam masuk budaya ini. Yang ini ya membahayakan bagi kesehatanmu, jasmani maupun rohani. Jadi kesehatan batinmu maupun kesehatan lahiriahmu. Coba kamu mindset, kalau mindsetmu masih begini, coba diadaptasi, disesuaikan lagi. Kata Honore, we are slaves to our schedule. Kita itu jadi budak schedule kita sendiri, rancangan kita sendiri. Wong schedule itu yang membuat kita, kok ya terus kita yang diperbudak. Kalau tidak ingin diperbudak kan tinggal diubah begitu saja. Tapi kan kita tidak mau mengubahnya. Oh sudah, saya ada jadwal ini ya Pak, sudah. Lalu jadwal yang bikin kamu. Diganti juga bisa, tidak dijalankan juga bisa. Lah kok mau-maunya kamu diperbudak oleh schedule-mu, mau diatur lagi, diubah lagi kan bisa. Jadi ini kritiknya Honore. Beliau juga mengkritik, istilah beliau kutukan multitasking, mengerjakan dua hal sekaligus. Orang terus mengerjakan dua hal sekaligus itu tampak begitu cerdik, begitu efisien, begitu modern. Namun yang sering terjadi adalah mengerjakan dua hal secara tidak baik. Seperti banyak orang, kata Honore, saya membaca koran sambil nonton TV dan merasa kurang dapat manfaat dari keduanya. Mau korannya tidak konsentrasi, acara TV-nya juga tidak jelas kedengaran apa. Kayak kalian makan sambil pegang HP. Pegang HP ini ya tidak konsen karena bolak-balik nengok makanan. Makanannya juga tidak bisa kamu nikmati. Itu kan sindrom multitasking manusia hari ini. Dan kamu tidak betah kalau tidak multitasking. Apalagi Gen Z, ada yang bilang Gen Z itu, meskipun masih perlu diteliti lagi ya, span konsentrasinya itu paling lama 20 menit. Jadi kalau ngaji kayak gini ya, tadi sudah lebih 20 menit. Begitu sampai awalnya kamu fokus ngomong, begitu menit ke-20 pikiranmu sudah terbang kemana mesti. Tidak fokus lagi ke sini. Itu generasi sebelumnya jauh lebih panjang, tapi generasimu jadi pendek 20 menit. Kalau kalian besok ngajar jadi guru, jadi dosen atau apa, inget-inget ini. Kalau pas asik ceramah jangan lupa 20 menit sudah waktunya. Ini peringatan bagi para khotib Jumat juga. Jangan panjang-panjang kalau khotbah. Jadi multitasking, seolah-olah kita hebat, dua pekerjaan di satu waktu, tapi sebenarnya tidak. Yang terjadi apa? Dua ketidakberesan di satu waktu, dua ketidakmaksimalan di satu waktu. Oke, jadi sambil ini terus itu biasanya sama-sama tidak maksimal, sama-sama tidak kita nikmati dua-duanya. Lanjut, beliau juga bilang begini, ketika orang mengeluh, saya sangat sibuk, saya sangat lelah, hidup saya seperti melayang kabur, saya tidak punya waktu untuk apa-apa. Sebenarnya itu diam-diam dia pamer.
Lihatlah saya orang penting, saya orang menarik, saya orang energik. Ini yang seperti saya bilang tadi. Kenapa kok mau-maunya orang di hustle culture tadi? Karena dia merasa kalau saya itu sibuk terus, kalau saya itu banyak kerjaan terus, itu menunjukkan saya penting, menunjukkan saya hebat. Jadi kalau temanmu ngajak, yuk besok minggu jalan-jalan yuk. Wah, mohon maaf saya ada webinar gitu. Wah, mohon maaf gitu kan. Kan rasanya kayak hebat luar biasa ya. Temenmu tulan-tulan, kamu webinar lah, kamu acaramu. Nah, ini kata honor itu yang terjadi. Jadi kita itu merasa bangga kalau sibuk, kalau banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Baik, jadi ini kritik kedua terhadap fast culture. Kritik ketiga, hubungan sosial jadi terancam. Kenapa? Karena kecepatan ritme hidup kita sulit dekat secara mendalam dengan orang lain. Emosi kita tidak terlalu dalam terlibat dengan teman kita, sahabat kita, bahkan keluarga kita. Karena tugas-tugas yang banyak, kerja yang banyak, sampai di rumah pun, bahkan mungkin sama bapak ibunya, sama anak istrinya, tidak bisa dekat. Di rumah juga sibuk mikir kerjaan. Akhirnya kan kadang-kadang yang ngumpul sih di rumah, tapi dengan gadgetnya masing-masing, asik, tidak saling peduli. Makan bareng sih, tapi sambil makan ya nonton HP-nya sendiri-sendiri. Itu yang di dalam rumah, apalagi yang di luar rumah. Saya tidak tahu anak-anak hari ini, anak-anak kecil itu yang jarang ketemu teman-teman tetangganya kiri kanan itu yo, kalau siang main apa, kalau sore main apa, mesti nanti larinya ke gadget. Ya syukur dia masih sekolah, mungkin di TK-nya, di PAUD-nya masih ketemu teman, tapi di luar itu ya gadget pasti. Nah, jadi hubungan sosial terancam. Kualitas hubungan antar manusia jadi dangkal. Kita tidak saling dalam, maka kita sulit berempati. Jadi kita sulit merasakan yang dirasakan orang lain. Selama ini kita yang dipikir diri kita saja. Kritik ketiga. Kritik keempat, kata Honore, yang kita sebut cepat itu tidak selalu sama dengan efisien. Kadang-kadang cepat itu malah masalah. Karena cepat akhirnya kualitasnya jadi kurang. Karena cepat ada yang kelewatan, keliru. Teman-teman ngerti sendirilah, kalau kerja sambil kesusu-susu itu kan mesti ada saja kurangnya. Maka hati-hati dengan slogan lebih cepat lebih baik. Tidak mesti lebih cepat itu lebih baik. Kadang-kadang lebih cepat itu tadi jadi malah tidak efisien, malah kerja 2 kali. Akhirnya kita malah menyesal ini, alah kemarin ngapain aku kok kelewatan yang tadi, kok tidak hati-hati yang tadi. Itu karena terlalu cepat. Jadi ini kecepatan tidak sama dengan efisiensi, dan tidak berarti lebih cepat pasti lebih baik. Itu kata Honore, kecepatan dapat memberimu perasaan gembira yang luar biasa, tapi itu ada tempatnya. Engkau harus menentukan batasnya dan tidak selalu menggunakan kecepatan. Kata dia, adalah bodoh untuk minum segelas anggur secara cepat, dan adalah bodoh untuk memainkan Mozart terlalu cepat. Kalau kamu main Mozart, ya main musik, itu kan yo ada ritmenya. Kalau terlalu cepat bubar. Minum wine, orang sana bukan kalian. Itu kan ya minumnya sedikit. Kalau kamu kan dari itu minum kok sedikit gitu ya. Tapi memang kalau banyak terus cepat malah lepas etiknya, malah ndak nikmat. Jadi ya
semuanya ada ritmenya. Kalau kalian terlalu cepat, ya tidak bisa menikmati, malah terlewat dari makna, nilai, dan kenikmatannya. Apa saja itu. Jadi ini kritik beliau. Ada lagi yang kelima, beliau mengkritik fast culture itu sering mengabaikan ritme alami hidup. Alam semesta ini termasuk manusia ada ritmenya. Ayo kita pahami, iya kita harus tahu kapan kita kerja, tapi juga harus tahu kapan istirahat. Kapan kita evaluasi, kapan kita refleksi. Anak-anak juga ada ritmenya, orang dewasa ada ritmenya, setiap makhluk ada ritmenya. Begitu kita kacau ritme kita, putus ritmenya, pasti tidak seimbang. Pasti kemudian ada masalah dalam hidup kita. Jadi nanti slow living itu tidak sekedar lambat, tapi sebenarnya mengembalikan lagi ritme alami ini. Yang kemarin-kemarin kita terlalu cepat. Baik, kita lanjutkan karena masih banyak kritiknya. Yang ke-8, konsumerisme. Jadi peradaban hari ini dicirikan oleh konsumerisme. Kenapa konsumerisme? Ya kita ingin belanja, ingin membeli, ingin banyak uang demi memenuhi ini itu. Dan untuk bisa memenuhi keinginan konsumen kita, ya kita harus kerja keras, kita harus terus-menerus. Jadi hari ini kita sulit membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ini dua hal yang berbeda. Makan itu kebutuhan, makan enak itu keinginan. Pakai baju itu kebutuhan, pakai baju yang bermerek itu keinginan. Konsumerisme itu kalian lebih disetir oleh keinginan-keinginanmu yang kadang-kadang tidak relevan. Biasanya keinginan ini jauh lebih mahal. Maka untuk bisa memenuhi keinginanmu, kamu perlu kerja keras. Kamu perlu melakukan multitasking tadi. Kamu perlu cepat melakukan ini itu biar segera melakukan yang lain, biar dapat uang banyak, biar bisa memenuhi keinginan-keinginanmu. Jadi peradaban konsumerisme membuat kita ingin terus belanja, dan untuk itu kita perlu biaya, dan untuk banyak biaya kita perlu banyak kerja, bila perlu lembur, bila perlu lupa istirahat, dan seterusnya. Jadi lingkaran setannya di situ. Jadi kita, pokoknya hidup kita hari ini kan hidup untuk belanja, kerja untuk belanja. Kan kerjaanmu tiap hari buka Shopee, buka Tokopedia. Oke ya. Jadi berarti apa? Fast culture itu mempromosikan gaya hidup yang merugikan, tidak hanya secara emosional tapi juga secara ekonomi, secara sosial. Baik, oke ya, ini kritik ke-6. Kritik ke-7, banyak ternyata kritiknya sampai 7. Ya ini pemetaan saya saja. Beliau mengkritik fast culture itu membuat kita kehilangan kesadaran penuh, tidak bisa menikmati momen. Itu yang kemarin kita bahas panjang di mindfulness. Mari hidup secara mindful. Hidup secara mindful itu kita sadari sepenuhnya yang kita lakukan sekarang dan kita nikmati, kita hayati. Apa saja yang kita lakukan. Mungkin duduk di masjid ini mengikuti ngaji. Mungkin nanti setelah ini
kalian sambil baca buku atau sambil nonton TV atau sambil ngobrol dengan teman atau nongkrong di angkringan, nikmatilah setiap momen, rasakan, hayati. Itu akan membuatmu lebih bahagia. Sementara selama ini kita sering hidup seperti saya bilang tadi, rutin saja, autopilot saja, tidak menikmati. Biasanya kalau pagi sarapan itu, ya sudah diulang lagi sarapan itu tanpa kayak orang tidak sadar. Misalnya kalian biasanya sarapan roti, sudah beli roti sak kotak berapa gitu, meskipun kadang ya dimakan 2-3 terus jamuran. Iya Bang. Nah itu kamu tiap pagi begitu, terus akhirnya kamu kan rutin itu. Begitu rutin autopilot, kamu tidak menikmati. Pokoknya pagi mandi kayak robot itu kan, terus habis mandi ganti baju, setelah itu duduk ngambil roti, terus makan, setelah itu makan. Jadi tidak ada kesannya sama sekali. Kenapa bisa begitu? Fast culture. Kalian dikejar-kejar oleh peradabanmu untuk segera menyelesaikan ini itu, untuk segera produktif ini itu. Padahal misalnya kalian sadari, kalian nikmati, hidupmu kan akan jauh lebih membahagiakan tanpa harus mengorbankan yang harus kalian tuju tadi. Jadi kan tujuanmu tetap bisa tercapai meskipun kalian menyadari sepenuhnya dan menghayati apapun yang kalian lakukan. Jadi fast culture menjauhkan kita dari menikmati hidup. Karena jauh dari menikmati hidup, kita juga tidak merasakan kebahagiaan. Padahal harusnya kita itu sudah bahagia, tapi kita tidak ngaku bahwa kita bahagia. Wong kita tidak pernah menikmati hidup kita. Yo akhirnya kita tidak bersyukur. Akhirnya tiap hari mengeluh. Jadi padahal nasibmu itu jauh lebih baik dari banyak sekali orang yang lain. Itu pun kalian tiap hari mengeluh. Karena ini tadi, kamu tidak mindful. Kamu tidak menikmati detik per detik hidup. Oke ya, jadi inilah kritik-kritik dari Carl Honore terhadap fast culture. Yang ini harus dicarikan solusinya. Solusinya apa? Itulah nanti yang kita sebut slow living. Baik, ambil nafas dulu, istirahat dulu ya, boleh. Nanti dianggap tidak menikmati kalau ngomong terus 2 jam. Mari kita nikmati momen kita malam hari ini biar kita bersyukur. Oke ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke tema utama kita. Slow living. Slow living itu, ini kalau dari bukunya ya, maknanya secara umum filosofi hidup yang menekankan pentingnya memperlambat ritme untuk menikmati momen, mendalami pengalaman, dan menghargai kualitas daripada kuantitas dalam segala aspek kehidupan. Jadi karena memang peradaban kita hari ini agak terlalu cepat, ada pentingnya kita lambatkan sedikit. Nanti di bagian bukunya yang lain beliau bilang begini, slow living itu satu revolusi budaya yang menentang anggapan bahwa lebih cepat selalu lebih baik. Jadi jangan didefinisikan cepat pasti lebih baik. Filosofis slow
Kata Honore, bukan tentang melakukan segala sesuatu dengan kecepatan lambat. Jadi meskipun begitu bukan kok terus ayo kalau begitu berlambat-lambat, bukan itu. Tetapi berusaha melakukan segala sesuatu dengan kecepatan yang tepat. Jadi karena sebelumnya kita terlalu cepat, fast culture kan perlu diperlambat. Diperlambat itu biar ketemu ritmenya yang pas.